Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Go Green Channel. Dan di kesempatan video kali ini kami akan membagikan 10 kesalahan budidaya vanili. Jadi banyak sekali kesalahan-kesalahan umum yang masih kita abaikan atau kita melakukan kesalahan tersebut. Nah, di sini langsung saja kita bagikan. Yang pertama adalah kesuburan yang berlebih. Tanaman vanili tidak bisa tumbuh secara maksimal di tanah yang terlalu subur. Jadi vanili ini butuh tanah yang sedang ya, jangan terlalu subur dan jangan pula terlalu tandus. Oke, untuk kesalahan berikutnya adalah tidak menutup akar atau tanpa mulsa. Nah, tanaman vanili ini perakarannya ini sangat penting ya. Jadi perawatan yang paling utama adalah bagian perakaran. Nah, untuk tanaman vanili jika kita tidak memberikan mulsa atau penutup, maka perakarannya kurang maksimal dan sangat berpengaruh ke bagian daun atau perkembangan tanaman vanili. Ketika perakarannya bagus, kita menutupnya dengan sempurna, maka pertumbuhan vanili membesar dan mudah memanjang juga dan cepat berbuah atau berbunga. Untuk kesalahan berikutnya adalah menanam di tanah yang terlalu lembab. Vanili tidak bisa tumbuh secara maksimal dan akan mudah membusuk ketika kita tanam di tanah yang terlalu lembab atau berair. Jadi salah satunya untuk mencegahnya kita membuat bedengan atau tanah di bagian penanaman lebih tinggi daripada tanah yang tidak kita tanam. Untuk kesalahan berikutnya adalah kurang atau berlebihannya pohon naungan. Nah, vanili akan tumbuh secara maksimal, tumbuh subur apabila pohon naungannya sedang. Jadi jangan sampai terlalu terbuka dan jangan pula sampai terlalu berlebihan atau menutupi tanaman vanili. Oke, untuk berikutnya adalah membiarkan vanili memanjat terlalu tinggi. Nah, tanaman vanili ini jika kita menggunakan untuk merambatnya adalah pohon yang terlalu tinggi, maka vanili akan mengikuti pohon tersebut terlalu tinggi. Jadi kita akan kesusahan saat stressing dan juga penyerbukan atau perkawinan bunga vanili. Oke, untuk kesalahan berikutnya adalah melukai akar vanili. Nah, untuk akar vanili ini sangat sensitif dan maka kita harus menutupnya menggunakan mulsa atau menggunakan tempurung kelapa ya. Jadi perakaran ini sangat penting untuk perkembangan tanaman vanili tersebut. Oke, untuk kesalahan berikutnya adalah tanpa membuat bedengan. Nah, jika kita menanam tanaman vanili yang tanah terlalu rata dan tidak membuat bedengan, maka sering terjadi kelembaban yang terlalu tinggi atau genangan air. Nah, genangan air atau kelembaban inilah yang membuat vanili mudah membusuk. Jadi salah satunya atau solusinya kita membuat tanah bedengan untuk memaksimalkan perakaran dan perkembangan tanaman vanili. Oke, untuk kesalahan berikutnya adalah tidak memberikan kesempatan akar. Nah, di bagian setiap ruas, khususnya di bagian bawah, tentunya pertumbuhan akar tersebut. Jadi kita harus memperbanyak perakaran vanili supaya perkembangan vanili ini lebih maksimal. Oke, kesalahan berikutnya adalah tanpa melakukan stressing. Nah, vanili yang sudah terlalu panjang maka butuh yang namanya stressing atau pemotongan dan juga pengikatan. Jadi vanili butuh stressing supaya
vanili ini cepat berbuah atau berbunga. Dan ketika kita biarkan saja sampai menjalar ke bagian tanah lagi, maka vanili ini akan sangat lambat untuk pembuahannya. Jadi kita bantu untuk stressing, bisa juga pemotongan dan pengikatan, dan juga melingkarkan solor vanili ini merambat di bagian atas saja. Oke, untuk kesalahan yang terakhir adalah tidak membantu penyerbukan atau perkawinan. Nah, bunga vanili ini butuh sekali bantuan campur tangan kita untuk merawatnya. Salah satunya adalah penyerbukan bunga vanili. Tanpa kita melakukan penyerbukan atau perkawinan, maka vanili ini tidak berbuah, dan itu sangat jarang sekali ya tanpa penyerbukan vanili berbuah. Jadi supaya menjadi buah, kita harus melakukan penyerbukan atau perkawinan. Dan penyerbukan atau perkawinan ini jangan sampai telat ya, dan juga ada waktu-waktu tertentu supaya berhasil menjadi buah semua. Oke, cukup sekian dulu tentang kesalahan budidaya vanili yang telah kami bagikan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.